Sampul halaman chapter 17 kali ini menampilkan Yodo dan Araya. Di sana ada sebuah catatan editor yang berbunyi, yang terpendam dalam semangat juang itu adalah perasaan terhadap sang kawan. Sementara judul Boruto to Blue Vortex chapter 17 kali ini adalah anak binatang buas. Di halaman awal ada sebuah catatan samping editor yang berbunyi, perasaan Sumire yang terungkap. Sarada yang tengah menjalankan misi kini dihantui rasa gelisah. Chapter kali ini diawali dari kegelisahan Sarada di tengah misi setelah mengetahui isi hati Sumire yang sebenarnya. Saat itu Sarada masih mengingat dengan jelas ucapan Sumire kepadanya yang berbunyi, "Tidakkah sebenarnya kau coba pahami sedikit saja perasaan Boruto? Apakah kau pikir dia memilih bungkam karena itu yang dia inginkan? Di dunia ini ada hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan meskipun kita sangat ingin membicarakannya kan? Apa kau tidak pernah membayangkan betapa beratnya hal itu? Bukan hanya perasaan Boruto, tapi juga perasaanku. Apakah waktu itu saat kau memeluknya di hadapan mataku, meski hanya sebentar, apakah kau memikirkan perasaanku?" Kegelisahan Sarada itu ternyata disadari oleh Mitsuki. Mitsuki merasa ada yang aneh dan tidak biasa dari Sarada. Sementara Matsuri dan Ryu masih berdiskusi tentang petunjuk yang mereka temukan saat dalam misi pencarian Boruto. Matsuri berkata, "Pohon-pohon mengatakan bahwa Boruto sendirilah yang meletakkan katak ini di sini. Tidak salah lagi, Boruto pernah ke sini." Ryu tidak mengerti ucapan Matsuri, lalu dia bertanya, "Pohon-pohon di gurun pasir seperti ini?" Matsuri menjawab, "Mereka ada di mana-mana, bahkan di dalam tanah." Sementara itu di kejauhan, Konohamaru dan tim masih memantau pergerakan kedua Shinju itu. Yodo ternyata memiliki kemampuan pendengaran yang tajam. Dia menguping pembicaraan Matsuri dan Ryu. Matsuri saat itu berkata, "Kita bisa mengandalkan suara pohon-pohon untuk menelusuri jejak ini. Jejak ini pasti akan mengantarkan kita ke tempat Boruto atau rekannya." Setelah mendengar pembicaraan itu, Yodo melaporkannya kepada Konohamaru dengan berkata, "Tidak salah lagi, mereka mengejar Boruto sampai ke sini." Lalu, dari cara bicaranya, sepertinya Matsuri memiliki kemampuan seperti tipe sensor. Cepat atau lambat, dia akan mendeteksi keberadaan kita. Konohamaru berkata, "Baiklah, sampai saat ini semuanya sesuai informasi." Lalu Konohamaru menanyakan kesiapan timnya, tapi Sarada masih tidak fokus. Konohamaru pun menyadarinya. Dia bertanya, "Ada apa Sarada? Apakah kau baik-baik saja?" Sarada menjawab, "Maaf, konsentrasiku sempat buyar. Sekarang sudah tidak apa-apa." Kemudian Yodo mengkonfirmasi sesuatu kepada Konohamaru. Dia berkata, "Konohamaru Sensei, makhluk itu, jika Ryu berhasil dikalahkan dan kita mendapatkan Togedama, Shinki bisa kembali seperti semula kan?" Konohamaru berkata, "Ya, jika informasi itu benar, maka seharusnya memang seperti itu. Setidaknya strategi ini disusun atas dasar semua informasi itu." Setelah mendengarnya, Yodo bertekad akan berjuang semaksimal mungkin untuk mengalahkan Ryu. Tapi Araya berkata, "Yodo, jangan bertindak gegabah." Mendengar ucapan Araya itu, Yodo cukup kesal. Dia berkata, "Berhentilah mengatakan apa yang harus kulakukan Araya. Aku akan melakukan apapun demi menyelamatkan Shinki." Di sini Araya semakin khawatir kepada Yodo, tapi Yodo kembali berkata, "Sudah kukatakan, kau diam saja, atau aku akan membuatmu diam." Mendengar perdebatan itu, Konohamaru langsung menghentikan mereka. Dia berkata, "Kalian berdua hentikan, kenapa kalian malah bertengkar?" Yodo berkata, "Maaf, ini sudah biasa, tidak akan berdampak pada misi." Setelah itu, demi kelancaran misi, Konohamaru memastikan lagi apakah timnya sudah paham dengan strategi yang akan mereka jalankan. Mitsuki berkata, "Tidak masalah, walaupun aku cukup ragu strategi ini bisa berjalan lancar." Konohamaru berkata, "Jangan mengatakan hal seperti itu. Kita sudah sampai di sini, jadi apa boleh buat? Ayo." Setelah itu, Konohamaru, Mitsuki, dan Sarada mulai berjalan menghampiri Matsuri dan Ryu di bawah. Sementara Yodo dan Araya masih berjaga di atas. Konohamaru berteriak kepada para Shinju, "Kalian berdua yang ada di sana, siapa kalian? Sedang apa kalian di sana?" Ryu berkata kepada Matsuri, "Senpai, ada shinobi yang datang." Saat itu Matsuri mengenali bahwa shinobi yang datang menghampiri mereka salah satunya adalah Sarutobi Konohamaru. Saat itu Konohamaru memperkenalkan diri. Dia berkata, "Kami adalah shinobi dari Konoha. Kami kesini untuk menelusuri jejak dari Boruto si pemberontak. Bagaimana dengan kalian?" Setelah itu Ryu berkata lagi kepada Matsuri, "Sepertinya identitas kita belum terbongkar. Senior, bagaimana?" Saat itu ucapan Ryu tiba-tiba terhenti karena dia melihat wajah Matsuri yang memerah karena tersipu. Ryu langsung memanggil seniornya itu sekali lagi, tapi Matsuri masih saja menunjukkan wajah yang tidak biasa. Bahkan dia berkata, "Aku merasa ada yang aneh denganku." "Ryu, kau saja yang bicara." Mendengar itu, Ryu pun terkejut. Setelah itu terjadi kilas balik saat Konohamaru dipanggil Shikamaru untuk menjalankan misi yang saat ini mereka jalankan. Shikamaru berkata, "Dengar Konohamaru, mengalahkan para Shinju saja tidak cukup. Yang paling penting adalah mendapatkan Togedama." Konohamaru langsung bertanya, "Togedama?" Shikamaru menjelaskan bahwa Togedama
Togedama adalah benda yang muncul saat Hidari berhasil dikalahkan. Seharusnya Konohamaru sudah pernah melihatnya secara langsung. Konohamaru pun langsung mengingatnya. Dia berkata, "Oh, benda itu ya." Lalu Shikamaru kembali menjelaskan. Dia berkata, jika Togedama dikembalikan ke tubuh asli mereka, Moegi dan Shinki bisa diselamatkan. Konohamaru terkejut mendengarnya. Dia langsung menanyakan kebenaran informasi itu. Shikamaru berkata, "Informasi yang kudapatkan ini dari sumber terpercaya. Kita bisa menyelamatkan Moegi dengan Togedama Matsuri dan menyelamatkan Shinki dengan Togedama Ryu. Sebaliknya, jika kita tidak berhasil mendapatkan Togedama mereka, para Shinju itu bisa bangkit kembali berkali-kali. Selama Togedama ada di tangan mereka, mengalahkan mereka berapa kali pun hanya akan buang-buang tenaga saja." Konohamaru berkata, "Togedama Hidari yang berhasil Boruto kalahkan waktu itu terbang entah kemana. Itu artinya ada kemungkinan Hidari sudah bangkit kembali." Shikamaru menjawab, "Ya, itu mungkin saja." Lalu Konohamaru pun mulai mengerti situasi dan tujuan misinya. Dia berkata, "Aku mengerti. Jadi misi kali ini adalah mengalahkan para Shinju dan mendapatkan Togedama." Hanya saja, saat itu Konohamaru penasaran dengan sumber informasi yang Shikamaru miliki. Dia berkata, "Tapi Hachidaime, bagaimana kau bisa mendapatkan informasi ini? Terlepas dari benar atau tidaknya, informasi ini jauh melebihi apa yang kita peroleh dari interogasi Boruto." Sayangnya, saat itu Konohamaru tidak mendapatkan jawabannya. Shikamaru berkata, "Maaf Konohamaru, sumber informasi ini sangat rahasia. Aku akan memilah informasi mana saja yang layak diketahui oleh publik, termasuk menilai kebenaran informasi itu. Apa kau keberatan?" Walaupun masih sangat kebingungan, tapi Konohamaru tidak keberatan akan hal itu. Saat itu kita pun bisa melihat ada kata Kashinkoji di kerah baju Shikamaru sedang mengamati situasi yang ada. Kemudian Shikamaru berkata, "Lalu untuk misi kali ini, berdasarkan informasi yang kita miliki, aku sudah menyiapkan strategi untuk melawan mereka jika diperlukan. Shinju adalah monster yang memiliki kekuatan tempur yang tinggi dan ingin memangsa target seperti kau dan Sarada. Itulah kenapa kita menganggap mereka sebagai musuh yang harus dikalahkan. Penilaian ini bersifat relatif. Kita belum bisa menentukan kebenaran bahwa Shinju itu pada dasarnya jahat. Intinya yang ingin kusampaikan adalah para Shinju itu bisa dikatakan seperti anak binatang buas yang baru saja lahir." Konohamaru semakin kebingungan dengan banyaknya informasi aneh yang dia dapatkan tiba-tiba. Lalu Konohamaru menanyakan maksud dari anak binatang buas. Shikamaru berkata, "Kemungkinan mereka tidak punya niat jahat sama sekali. Paling tidak, saat ini mereka masih belum memilikinya. Binatang buas yang hanya bergerak mengikuti naluri. Mereka itu benar-benar polos. Justru sifat polos itulah yang membuat mereka berbahaya. Bagi umat manusia, mereka adalah ancaman yang sangat besar." Konohamaru berkata, "Intinya, mereka tetap saja musuh yang harus kita kalahkan kan? Sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan?" Shikamaru berkata, "Konohamaru, cobalah untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Jinakkan mereka. Selagi para binatang buas itu masih seperti anak kecil yang polos. Setelah itu hianati mereka." Mendengar itu Konohamaru terlihat seperti terbawa perasaan. Shikamaru langsung berkata, "Barusan hatimu goyah ya? Jika kau menganggap mereka sebagai musuh, kita tidak boleh menaruh belas kasihan supaya bisa mengalahkan mereka di saat mereka lengah. Jika itu Naruto, pasti tidak akan mengambil langkah ini. Tapi aku berbeda. Aku menerapkan strategi ini untuk menghadapi para monster di luar akal sehat manusia demi keberlangsungan umat manusia." Kilas balik pun berakhir. Konohamaru mulai memberitahu namanya dan juga timnya. Dia berkata, "Aku Konohamaru, pemimpin tim ini. Yang ini Sarada dan itu Mitsuki. Kalau kalian?" Ryu langsung berkata, "Aku Ryu dan ini seniorku." Tapi saat itu Matsuri justru bersembunyi di balik Ryu untuk menghindari tatap mata langsung dengan Konohamaru. Ryu pun merasa aneh. Dia berkata, "Hei Matsuri senpai, kau kenapa? Dari tadi aneh sekali." Matsuri menjawab, "Aku pun tidak tahu." Sementara Yodo dan Araya saat itu masih memantau situasi dari atas. Kemudian Konohamaru berkata lagi, "Ryu dan Matsuri ya, salam kenal. Kalian pun sedang mencari Boruto kan? Berarti tujuan kita sama. Kami pun sedang mengejar dia. Bagaimana kalau kita bekerja sama?" Ryu langsung menanyakan pendapat Matsuri tentang ajakan Konohamaru itu. Tapi saat itu Matsuri masih saja bersembunyi di balik Ryu dengan wajah merahnya. Kemudian dengan malu-malu, Matsuri pun menyetujui ajakan Konohamaru itu. Setelah itu Konohamaru langsung mengamati seekor katak yang tergeletak di pasir. Konohamaru berkata, "Katak ini mata-mata yang biasa digunakan Boruto dan rekannya. Kita perlu mencari tahu apa yang mereka lakukan di sini." Lalu Mitsuki menemukan sesuatu di pasir. Dia berkata, "Sensei, ada potongan logam yang jatuh. Ini mungkin benda yang digunakan Boruto untuk berpindah ruang dan waktu." Ryu terlihat cukup kagum melihat aksi Shinobi Konoha dalam penyelidikan itu. Konohamaru berkata lagi, "Mungkin ada petunjuk lain lagi. Ayo kita periksa semua area di sekitar sini. Kita bagi tugas. Sarada dan Mitsuki, tolong periksa area sebelah sana." Dan Sarada langsung berkata siap. Lalu karena melihat Matsuri selalu bersembunyi di balik
Ryu dan wajahnya yang selalu memerah. Konohamaru pun mulai mengajaknya berbicara. Dia berkata, "Namamu Matsuri kan? Ada apa? Apakah kau sedang kurang sehat?" Setelah ditanya seperti itu oleh Konohamaru, wajah Matsuri semakin memerah. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Konohamaru. Saat itu dia hanya bisa berkata di dalam hatinya, "Nafasku sesak. Kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi padaku?" Kemudian tiba-tiba Sarada memanggil Ryu. Dia berkata, "Ryu, sebenarnya di sebelah sana juga ada jejak yang kemungkinan besar milik Boruto." Ryu berkata, "Benarkah? Jangan-jangan dia masih ada di dekat sini ya?" Mitsuki berkata juga, "Rekan kami yang lainnya sedang berjaga di sekitar sana. Ayo ikut ke sana, biar sekalian ku perkenalkan kau pada mereka." Ryu sebenarnya tidak masalah ikut dengan Sarada dan Mitsuki, tapi saat itu dia mengkhawatirkan Matsuri. Konohamaru langsung berkata, "Tidak masalah, kami akan periksa area sebelah sini, serahkan saja pada kami." Lalu Sarada pun berkata, "Ayo, tenang saja, Sensei bisa diandalkan." Setelah itu Ryu pun ikut bersama Sarada dan Mitsuki. Ryu berkata, "Terima kasih, ternyata shinobi Konoha itu memang orang-orang baik ya, persis seperti yang aku dengar." Sarada dan Mitsuki terkejut mendengarnya. Lalu Ryu berkata lagi, "Jura Senpai saja benar-benar menghormati kalian. Ah, ngomong-ngomong, Jura Senpai itu pemimpin kami." Sarada dan Mitsuki semakin terkejut karena Ryu dengan mudah memberitahu informasi itu. Ryu berkata lagi, "Jujur saja, tadinya jika kami bertemu dengan para shinobi, aku berniat langsung membunuh mereka saja. Tapi ternyata mencoba bicara dulu tidak ada ruginya. Duh, kau jangan menakut-nakuti kami seperti itu." Saat itu Yodo dan Araya masih memantau situasi sambil menunggu Sarada dan Mitsuki membawa Ryu ke tempat mereka. Yodo berkata, "Bertahanlah Shinki." Setelah itu terjadi kilas balik lagi, melanjutkan percakapan Shikamaru dengan Konohamaru sebelumnya. Shikamaru berkata, "Selain itu Konohamaru, ada alasan kenapa aku memilihmu dalam misi kali ini. Apakah kau tahu alasan Matsuri memilihmu sebagai targetnya? Itu karena dia memiliki perasaan cinta kepadamu." Konohamaru sontak terkejut mendengarnya. Shikamaru kembali berkata, "Tapi Matsuri sendiri sepertinya belum menyadari hal itu. Lebih tepatnya, dia masih belum bisa memahami perasaan apa itu sebenarnya. Ada kemungkinan perasaan itu akan membuatnya bingung. Jika itu terjadi, maka posisi kita jadi lebih diuntungkan." Konohamaru benar-benar mulai terbawa perasaan. Dia mulai menentang Shikamaru. Shikamaru langsung berkata, "Aku sudah mengatakannya kan, jangan mengasihani mereka. Shinju itu adalah musuh kita. Menurut informasi, yang akan muncul di lokasi adalah Matsuri atau Ryu. Kemungkinan terburuknya adalah keduanya muncul bersama. Menghadapi mereka berdua secara bersamaan bukan perkara mudah. Jika itu terjadi, kita perlu memisahkan mereka dan jaga supaya mereka tidak curiga. Konohamaru, kau harus mengendalikan medan pertempuran." Kilas balik pun berakhir. Konohamaru kini hanya berdua saja dengan Matsuri. Matsuri masih menunjukkan wajah merah tersipunya. Melihat itu Konohamaru berkata, "Kau masih tidak enak badan ya? Bagaimana kalau kita duduk dan mengobrol di suatu tempat?" Tidak lama dari itu mereka akhirnya mencari tempat dan duduk berdua di sana. Konohamaru berkata, "Bagaimana? Apa kau sudah lebih tenang?" Dengan wajah yang masih merah, Matsuri berkata, "Aku tidak tahu, karena biasanya aku tidak seperti ini." Konohamaru berkata, "Bagaimana ya? Menurutku merasa seperti itu bukan sesuatu yang aneh." Setelah itu beralih ke Eida. Kashinkoji menghubungi Eida dan meminta Eida untuk memantau langsung situasi terkini di negeri angin. Tapi Eida bertanya bagaimana dengan si pria tua. Kashinkoji berkata, "Seharusnya Mamushi sedang berada di markas mereka. Kau tidak perlu khawatir, dia akan melihatmu." Setelah itu Eida langsung melihat situasinya menggunakan Senrigan. Sementara Kashinkoji sendiri sedang berada di markas bersama Boruto. Koji langsung memberitahu Boruto situasi yang sudah Eida lihat. Koji berkata, "Untuk saat ini berjalan lancar. Setidaknya kita berhasil memisahkan mereka berdua." Boruto berkata, "Setelah itu bagaimana?" Koji berkata, "Konohamaru memisahkan Matsuri seorang diri. Idealnya, pertama-tama, Sarada dan 3 orang lainnya harus menghabisi Ryu. Kemudian bergabung dengan Konohamaru untuk mengalahkan Matsuri." Boruto bertanya berapa persen kemungkinan gagalnya. Koji menjawab, "Tidak begitu tinggi." Boruto berkata lagi, "Jangan mencoba mengelabuiku. Aku tanya berapa persen." Koji berkata, "Berapapun itu, Boruto, jangan coba-coba menyusul ke sana. Alasannya sama dengan Himawari. Jika kau terlibat dalam pertarungan ini, Jura akan bergerak. Jika itu terjadi, kali ini kau akan terbunuh. Kita tidak boleh kehilangan dirimu." Setelah itu beralih ke Konoha. Jura terlihat mengunjungi Konoha. Dia masuk ke toko buku dan memilih beberapa buku di sana. Tim sensor langsung menyadari kedatangan Jura karena cakra Jura kini sudah tercatat dalam data cakra Konoha. Posisi Jura pun saat itu diketahui berada di toko buku distrik C. Mendengar informasi itu, Shikamaru langsung memberi arahan kepada semuanya dengan berkata, "Biarkan saja, jangan usik dia. Kita tidak perlu mengevakuasi warga sipil juga. Lalu sampaikan kepada semua divisi supaya tidak menyerang." Jura sendiri saat itu mengambil sekitar 6 buku. Dia membawanya ke kasir, lalu Jura
memberikan satu gepok uang sambil berkata, "Simpan saja kembaliannya, anggaplah sebagai pembayaran di muka. Tolong alokasikan untuk pembelian berikutnya saat aku kembali ke sini." Penjaga toko itu cukup kebingungan, tapi dia lumayan tenang menghadapinya. Dia berkata, "Saya mengerti, silahkan datang lagi." Setelah itu beralih ke ruangan Amado. Amado terlihat sedang memantau sesuatu di layar komputernya. Dia pun mulai menyalakan rokoknya, tapi tiba-tiba ada yang mencabut rokok itu dari mulutnya. Orang itu ternyata Kawaki. Kawaki langsung mendorong Amado ke dinding dan menahannya menggunakan tangan modifikasinya. Amado berkata, "Aku sudah menduga kau akan datang." Sementara Kawaki berkata, "Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan, tapi pertama-tama, aku ingin kau menarik keluar kekuatanku sampai batasnya." Dan momen itu mengakhiri Boruto To Blue Vortex chapter 17, versi terjemahan resmi kali ini. Sebelum berakhir, seperti biasa ada catatan samping editor yang kali ini berbunyi, "Di saat misi yang berat di Suna masih berlanjut, Kawaki yang menginginkan kekuatan akhirnya mulai bergerak."